Yo 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 yo, welcome back with me Gilbert House Bro Tongan di channel gua kembali ya guys, dengan NIM 2502015. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya dengan judul klasifikasi iklim dan neraca air ya guys ya. Dengan dosen pengampu yakni Ibu Cik yakni Salmiati MPD PhD ya guys. Sorry agak ngeblank sedikit, oke. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita teruskan video ini. Baik, kita masuk ke latar belakang kali ini ya guys ya. Klasifikasi iklim dan neraca air merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam kajian agroklimatologi. Karena keduanya sama-sama berperan dalam menentukan ketersediaan air dan kesesuaian suhu wilayah untuk kegiatan pertanian. Klasifikasi iklim digunakan untuk menggambarkan pola curah hujan dan kondisi atmosfer di suatu wilayah, sedangkan neraca air digunakan untuk menghitung keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air secara kuantitatif. Jadi semua guys bisa kita baca langsung dari latar belakang yang pertama ini, dan kita akan lanjutkan ke latar belakang yang kedua karena memang sangat panjang latar belakangnya guys. Masih di latar belakang, kali ini kita akan membahas selanjutnya di slide kedua, yakni di Indonesia, klasifikasi iklim umumnya didasarkan pada pola curah hujan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 tipe utama iklim, yaitu monsunal, ekuatorial, dan lokal. Tipe monsunal ini memiliki satu puncak musim hujan dan satu musim kemarau yang jelas akibat pengaruh angin monsun. Tipe ekuatorial memiliki 2 puncak hujan karena pengaruh ke pergerakan ETCZ. Sedangkan tipe lokal lebih dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat seperti topografi dan kedekatan dengan laut ya guys ya. Selain itu, wilayah Indonesia juga dibagi menjadi wilayah A, B, dan C yang masing-masing menunjukkan karakteristik pola hujan yang berbeda ya guys ya. Dikutip dari Hidayat 2021. Selanjutnya kita membahas tujuan praktikum kali ini. Yakni pertama, mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim ya guys. Yang kedua, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca hujan. Demikianlah tujuan praktikum ini, dan kita masuk ke alat dan bahan. Ya, kita cuma membutuhkan 2 alat dan bahan kali ini untuk praktikumnya, ya itu cuma laptop dan alat tulis ya guys ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Pada tahap awal, kami menginput data yang sudah diberikan ke dalam Excel, kemudian memahami isi tabel yang terdiri dari data curah hujan bulanan dari bulan Januari sampai Desember selama beberapa tahun. Setelah itu, dilakukan perhitungan rata-rata curah hujan untuk setiap bulan dengan cara menjumlahkan seluruh data curah hujan pada bulan yang sama dari berbagai tahun, kemudian dibagi dengan jumlah tahun pengamatan. Ya memang ribet ya guys sedikit. Lalu hasil rata-rata curah hujan itu bulanan itu kemudian digunakan untuk mengelompokkan bulan menjadi bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering guys, berdasarkan klasifikasinya. Setelah itu pengelompokan dilakukan. Langkah berikutnya adalah penghitungan. Lalu cara kerjanya selanjutnya berdasarkan jumlah bulan basah tersebut, kemudian ditentukan tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman sehingga dapat diketahui karakteristik iklim wilayah yang diamati. Selanjutnya dilakukan analisis pola curah hujan untuk melihat perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau dalam 1 tahun. Dari pola tersebut kemudian ditentukan kondisi neraca air secara sederhana, yaitu dengan melihat bulan-bulan yang mengalami kelebihan air atau surplus dan kekurangan air atau defisit ya guys ya. Langkah terakhir adalah menentukan pola tanam yang sesuai berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air sehingga dapat diketahui jenis tanaman yang cocok ditanam pada waktu tertentu. Lalu kita masuk pada hasil. Mungkin kita skip saja hasil ini, panjang sekali sebenarnya.
kita langsung ke pembahasan. Berdasarkan data curah hujan Kota Jayapura selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa curah hujan cenderung tinggi sepanjang tahun. Nilai rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 278 mm guys. Sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 198 saja guys. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Jayapura memiliki pola iklim yang relatif basah dan stabil dengan distribusi hujan yang cukup merata sehingga di setiap bulannya. Tingginya curah hujan ini terdapat pada awal hingga akhir tahun, dipengaruhi oleh kondisi geografis Jayapura yang berada di wilayah tropis dan dekat dengan laut sehingga suplai uap air di atmosfer cukup besar. Situasi tersebut menyebabkan ketersediaan air bagi tanaman pertanian tetap terjaga hampir sepanjang tahun guys. Namun pada bulan-bulan dengan curah hujan sangat tinggi seperti Maret, April, November, dan Desember, potensi genangan air dan erosi tanah juga meningkat. Lalu berdasarkan metode Aldeman, Kota Jayapura termasuk tipe iklim A dengan kategori sangat basah karena memiliki 11 bulan basah berturut-turut. Ya guys ya, tipe iklim ini menunjukkan bahwa curah hujan sangat mencukupi untuk kegiatan pertanian sehingga tahun tanpa mengalami kekurangan air yang berarti. Situasi ini memberikan keuntungan besar bagi sektor pertanian karena pola tanam yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang membutuhkan banyak air dapat tumbuh optimal. Selain itu, daerah dengan tipe iklim A cocok untuk tanaman seperti kakao, kelapa, sagu, talas, dan pala. Namun, curah hujan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan pencucian unsur hara sehingga diperlukan pemupukan dan konservasi lahan yang seterusnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mati sekali tag.